Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim, adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin, radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa qala sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para syaraif, durriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, wabil khusus mereka yang berhadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tuan guru, para asatidz dimanapun mereka berada, wabil khusus mereka yang berhadir pada malam hari ini. Al-mukarramun wal muhtaramun, tetuha-tetuha masyarakat, pejabat pemerintah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita merasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta anugerah yang setiap detik, setiap hari, setiap waktu tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan kita, selalu melayani dengan pelayanan yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga sampai pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka acara dengan niat yang sama, yaitu mengagung-agungkan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat perkumpulan yang seperti ini itu bisa menjadi alasan dan sebab Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kembali kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar salawat dan salam selalu ditambah-tambah oleh Allah kepada kekasihnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama ulun ucapkan terima kasih kepada wasilah yang telah mengizinkan ulun untuk berhadir pada malam hari ini, berkumpul dengan bubuhan pian yaitu Al Habib Mahdi. Berkat beliau ulun bisa berkumpul di tengah-tengah bubuhan pian berataan para orang-orang saleh, para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulun meminta ampun, minta halal, minta redha karena ulun berdiri
Ulun berdiri bukan karena hendak bertinggi-tinggi pada pian, berharap-harap pada pian kada. Cuman tadi ulun diberi isyarat untuk berdiri, beginian di belakang nak melihat ya. Lingap-lingok, tongak-tongak berpanjang dulu. Kalau pina bulik laki kada pina dulu lagi pina bulu kayak tik angsa. Jadi ulun minta rela berdiri. Mana gerang dia bulunya nang mungas tuh aja. Mengaku udah sungguh menghadang orang muji lambat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sebenarnya acara yang seperti ini sering kita kerjakan, sering kita lakukan. Karena kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bosan-bosannya. Makin dipuji makin asik, makin diagungkan makin tambah hebat. Bahkan habis umur kita untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada habis kehebatan Nabi Muhammad. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Mulai zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat hari kada habis tentang kehebatan Nabi Muhammad untuk diceritakan. Bahkan semakin kita menceritakan tentang Nabi Muhammad, semakin kita bertambah cinta, semakin bertambah rindu. Jadi kada aneh kalau kita setiap tahun, bahkan setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap waktu kita habiskan waktu untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi Muhammad ini bintangan mukjizat beliau, bintangan akhlak beliau, bintangan ilmu beliau, bintangan rupa sidin aja sudah kada ada yang kawa menandingi. Qad kana ta'al Mustafa khalqan wa khulqan misluhu la yujad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik segi rupa atau segi akhlak hati beliau itu tidak ada bandingannya. Jadi kita kada bicara tentang akhlak, kada bicara tentang mukjizat aja, Nabi Muhammad itu sudah ranking 1. Nabi Muhammad itu sudah melebihi daripada yang lain. Nabi Muhammad itu sudah luar biasa hebat orangnya. Sekarang kita pada malam hari ini membuktikan bahwa kita memang benar memuji dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat kadawani mensifati rupanya Nabi Muhammad. Saking bagusnya rupa Nabi Muhammad, kadawani mensifati muha Nabi Muhammad kadawani kalau bina kada sesuai kenyataannya. Taharap rupa sidin pada sifat para sahabat. Yang berani mensifatkan hanya para orang-orang yang pernah melihat Nabi Muhammad, wajah beliau, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan anak-anak yang lain. Sahabat-sahabat kadawani mensifatkan hanya pakai kias, anta syamsun, anta badrun, anta fitun ya imam. Hanya pakai kiasan. Nabi seperti matahari, Nabi seperti bulan, Nabi bagaikan imam, Nabi adalah imam dunia, imam akhirat. Kenapa mereka hanya bisa mengkiaskan Nabi Muhammad dengan sesuatu yang terpuji, sesuatu yang hebat? Karena Nabi Muhammad lebih daripada itu. Alifiyul amimiyul famnuniyul hajib. Hidung sidin seperti huruf alif, artinya mancung hidung sidin. Mimiul fam, bibir sidin seperti huruf mim, nyaman dipandang. Nuniul hajib, alis sidin seperti huruf nun, kada sapet dan nyaman dipandang. Alif seperti huruf alif, mereka hanya mencoba mengkiaskan, mencontohkan. Artinya hidung Nabi itu mancung. Ada kita nih mancungnya juga ke dalam. Orang-orang Arab itu kebanyakannya hidungnya mancung, makanya cangkir-cangkir orang Arab tuh kada genal. Cangkir-cangkir orang Arab tuh halus-halus,
Karena munnya cangkir orang Arab ganal-ganal kayak kita di Banjar, lamas Arab. Karena minum itu hidung buahnya terbuat, makanya cangkirnya halus-halus. Ada kita di Banjar ini biar kayak tong cangkirnya, bulan puasa buka, ada mau lamas hidungnya deda. Begitulah mereka mensifatkan Nabi Muhammad dengan sesuatu yang sangat mulia, walaupun Nabi Muhammad itu lebih daripada yang mereka sifati. Nabi seperti matahari, Nabi itu lebih dari matahari. Nabi seperti bulan, Nabi itu lebih daripada bulan. Itu maksud daripada mereka. Dan Nabi Muhammad ini wajarlah orangnya bungas. Abah Sidin bungas, Mama Sidin bungas. Orangnya bungas karena Abah Sidin dasar bungas, Mama Sidin dasar bungas. Mama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bunga desa di kota itu. Bunga di kota itu artinya paling bungas. Bahkan abahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyiduna Abdullah Sidin itu seperti kayu Yusuf fi zamannya, seperti Nabi Yusuf pada zamannya. Artinya Sidin itu bungas benar. Siapa aja yang melihat dengan wajahnya Abdullah pasti beginian jatuh cinta. Siapa aja yang memandang muhanya Sayyiduna Abdullah abah Nabi Muhammad pasti jatuh cinta. Nang anum, nang tuha, nang balu, nang bujang, semua jatuh cinta kepada Abdullah dan mengharap mudahan Abdullah jadi lakiku. Itu semua mengharap. Saking bungasnya wajahnya abah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila tetamu Abdullah umma kahimuan bebinian, mudahan Abdullah jadi lakiku, mudahan Abdullah jadi lakiku. Jika kita di Banjar nih bahasanya nang tuha-tuha nang bangka sudah masih jadi hendak lawan sidin. Ada kawal lagi nih ya ini tuha sudah aku di sini dalas mati malam pertama asal kawin dengan Abdullah. Saking cinta mereka itu menggebu-gebu. Kayak apa Nabi Yusuf pada zaman Siti Zulaikha nang tergila-gila, para anggota-anggota kerajaan tergila-gila, sampai-sampai menatap tangan ketika menatap limau dengan lading yang landap, menatap limau lading yang landap, tatap tangan dia kada merasa padihnya ketika melihat wajahnya Nabi Yusuf. Dan keluar di tangannya para wanita-wanita yang melihat muha Nabi Yusuf, keluar darah itu bertulisan Yusuf, 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 sampai ke darah jatuh cintanya lawan Nabi Yusuf. Tapi ini Nabi Yusuf Bahari, Yusuf Bahari, tahu Yusuf Bahari ini bungas orangnya. Ini abahnya Nabi Muhammad. Sampai kepada kabar bahwa Abdullah ini takutan dapat fitnah, dikawinkan dan dijodohkanlah Abah Sidin dengan Sayyidatuna Aminah. Jadi mereka para wanita di kota Mekah itu mencari kabar tentang Abdullah setiap hari. Jadi kabar ini lakas mana datangnya Abdullah dijodohkan Sayyidatuna Aminah. Padahal bahari kada ada WA, padahal bahari kada ada Instagram, padahal bahari kada ada pacibuo, apalagi TikTok. Tapi kenapa kabar ini bisa menyeluruh di seluruh penjuru kota Mekah? Tahu orang pada Abdullah ini dijodohkan dengan Sayyidatuna Aminah. Karena setiap wanita pasti bertakun, Abdullah dah kawin gak? Abdullah sudah kawin gak? Abdullah ini kabarnya kayak apa? 24 jam mereka mencari tahu tentang abahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kabar Sayyiduna Abdullah dijodohkan dengan Sayyidatuna Aminah. Matat mi'ata imra'at, meninggal takajud 200 begini. Mendengar kabar Abdullah dikawinkan lawan Aminah. Hah, Presiden Abdullah kawin lawan Aminah, mati takajud. Karena ini harapan seorang yang dijodohkan lawan Abdullah, sekalinya Aminah mati 200 kegempangan, habis orang kampung beginian 200. Wa maridat katsiratun minan niswan, dan banyak beginian yang garing kada penyakitnya. Tapi garing, kenapa jadi garing? Karena penyakit TBC, tekanan batin cinta.
Jadi kelunur ambulan jaga ibarat kita di Banjar ambulan ke sana kamari itu hari itu mendengar Abdullah dijodohkan dengan Aminah kering beginian di kota Mekah, maka banyak laur orang mengantar ke rumah sakit ini, ke puskesmas ini, ke bidan ini, ke macam-macam obat ditakuni penyakitnya. Dan dia ada kolesterol kah, ada tinggi darah kah, ada gula darah kah, ada asam urat kah, ada penyakit darah tinggi kah, ada di sini. Mbak, di mana penyakitnya? Sakitnya tuh di sini dok. Ini siapa? Baru abahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anak yang beliau akan dinyatakan seseorang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Khalqi Ajma'in, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi pemimpin para nabi, para rasul dan seluruh makhluk. Mudahan barakat kita berkumpul malam hari ini bertambah kecintaan kita lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berpindahlah nur Nabi Muhammad ini pada hari Jumat, diceritakan dari sulbinya Abdullah kepada rahim Aminah. Berpindahnya hari Jumat bulan Rajab. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 9 bulan Rabiul Awal lah lahirnya Nabi Muhammad. Bulan Rajab perpindahannya. Makanya kita bulan Rajab biasanya dianjurkan mengamalkan Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Mungkin di sini sudah ada nama amalkan berapa kali? 35 kali ketika khatib naik mimbar, ya kan? Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Nah, ini guru-guru di Darussalam memadahkan jangan presiden bulan Rajab aja membaca itu. Maka almarhum Abah Ulun juga bepasan ikam dia amalakannya saben Jumat. Nah, papadilatnya bacaan ini maulah rajeki kada bertahassurut. Para cekian bila membaca Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah setiap hari Jumat khatib naik mimbar berapa kali? 35 kali. Nah, cuman bacanya cepat sedikit. Abah Haji dahulu menyuruh ketika khatib itu antara 2 khutbah bacanya Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Bercepat sedikit ya kan, jangan lambat. Ahmadur Rasulullah, Muhammad. Sawat orang berikan Jumat. Cepatnya dikit Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Itu amalan sugih di guru-guru di Darussalam. Ya kan? Karena bulan Rajab itu perpindahan nur tadi. Nah, lahirlah Rabiul Awal, diberi ngaran dengan Muhammad. Kenapa jadi diberi nama dengan Muhammad? Karena para nabi dan rasul telah memimpi ketika betianan Sayyidatuna Aminah, betianan di dalam parut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, idza wada'ati syamsul falah wal huda fasammihi Muhammad. Apabila engkau nanti melahirkan seorang bayi laki-laki yang mulia, yang beruntung, yang agung, maka namailah orang ini dengan Muhammad. Lalu Abdul Muthalib pulang kai sidin mengambil tafaul mengarani Muhammad karena hamada yuhammidu tahmidan bahwa Muhammadun wajaka Muhammadun. Artinya isim maf'ul, orang ini dipuji di langit, dipuji di bumi. Tafaul Abdul Muthalib mengambil berkat ngaran Muhammad, harapan orang yang lahir ini akan dipuji di langit dan dipuji di bumi. Itu tafaul. Tafaul itu kita pemakai juga di kampung nih. Arti tafaul itu sesuatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung doa dan harapan kepada Tuhan. Gawiannya bagus saja, ada tak salah, dan di dalamnya ada harapan dan doa kepada Tuhan. Contoh seperti orang betianan melahirkan ada tambuni. Tambuninya bila bayinya bebinian dipatak di bawah pohon asam biasanya. Bila lalakian dipatak di bawah pohon ganal. Kenapa jadi tambuni bebinian diandak di bawah, dipatak di bawah pohon asam? Tafaulnya harapan si anak bebinian ini jadi orang bahari supaya nang kaya asam. Orang melihat baliuran bagilah anak mencok. Jadi bebinian ini ganalnya payu, kada bujang lapuk sampai ke Tuhan ada.
Paham? Itu tafaul namanya. Jadi arti tafaul itu gawian yang mengandung doa dan harapan. Hadisnya ada, sunnahnya ada, cuman tafaul. Tapi bila lalakian di bawah pohon ganal, kenapa tafaulnya? Mengambil berkatnya di mana, mengambil fadilatnya di mana? Supaya lakian ini ganalnya kena karas ajung. Jadi yang dia dipatak di bawah pohon ganal. Arti karas kajung di sini kadang seperti pikiran pian itu bang. Artinya begawi kuat, beramal beribadah, cangkal, nuntut ilmu, kada pengoler, tuangannya karas kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu tafaul namanya. Pian pengantenan bisa lah tetangga. Pasti bahambur balas kuning lawan bahambur duit pacak. Itu tafaul, walau hadisnya kadada tapi tafaul. Kenapa pengantin jadi dihamburi baras kuning lawan duit pacak? Bahkan disalawati Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salim jangan makan. Jawabannya lain salim. Mun salim tuh kena pun je salim. Jawabannya Allahumma sholli wa sallim alaih. Itu lah. Nah apa tafaulnya orang bahambur baras kuning, bahambur duit pacah, bahambur baras kuning harapan si pengantin ini kena berumah tangga hujan beras, kadang alih mencari beras. Kenapa bahambur duit pacah? Harapan karena pengantin ini hujan duit, kadang alih mencari duit, kan melambari ilmunya. Kada sembarangan. Wah ini lalunya mau banjir tuh ya. Mau banjir barasnya dibuang-buang, duit pacah dibuang-buang, kada mau banjir. Barasnya tuh ayam kena nang mutikinya. Duit pacahnya kakanakan mutiki payu paman pentol. Abdul Muthalib memberi ngaran dengan Muhammad tafaul. Waktu itu nama Muhammad pun belum disunahkan, tapi tafaul mengharap anak ini dipuji di langit, dipuji di bumi, di seluruh alam semesta. Dasar bujur juga ya kan. Makanya bagus mengarani anak itu dengan sesuatu yang kita ada harapan doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngaran anak itu mentang-mentang bina gundul ngarani tuyul. Bila pindah hiram awaknya gunduluwo aja. Bilanya hiram tuh hiram, bila putih alur gandum tuh sembarangan ngarannya ngolah ngaran. Bila lahir di sawit siti sawiti, bilanya lahir di getah utuh getahi. Bahapa ngarannya ngolah ngaran. Orang bahari ngaran itu adalah doa harapan. Jangan meluti artis-artis yang di luar sana yang ada artinya. Stephen Chow aja. Chow itu sapi. Ya. Jadi kadusnya gitu nuruti orang mau kita ada tahu cari lawan guru atau minimal carilah di Quran. Tapi di Quran bepadah lawan guru ini mencari di Quran Fir'aun di Quran juga aku mau ambil aja luput juga orang banyak aja guru-guru kita yang takut. Nah itu sekadar riwayat bahwasanya Nabi Muhammad itu belum lagi mukjizat, belum lagi akhlak, belum lagi ilmu, baru rupa si dia kada dengan mau mengalahkan. Nah apalagi kalau kita berbicara tentang akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi Muhammad faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa fi karamin. Bahkan seluruh nabi dan rasul mengambil barakat lawan Nabi Muhammad. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ini harus kita ketahui, harus kita pelajari. Kan sama ini datang di mana kita kawa menghargai sesuatu, menghormati sesuatu, mencintai sesuatu. Kalau kita kada tahu lawan orang nang hendak kita hormati. Kita hendak menghargai Nabi Muhammad, tapi kita kada mengenal dengan Nabi Muhammad. Datang di mana kawa menghargai? Kenapa orang-orang di luar sana masih banyak datang bulan Maulid kada tahu menahu? Datang bulan Maulid orang bersumbangan di hapaknya gini terus tang bersumbangan nya. Pintaan aja saben bulan hendak bermaulidan dihinanya lagi. Kita hendak memuji Nabi Muhammad, Maulid Nabi Muhammad malah kada tahu-tahunya. Kenapa? Inya
kada tahu, inya kada mengerti tentang kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inya kada mengerti dengan fadilat bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaka tahu ada harapan inya kayak itu. Jadi kita berharap mudahan bulan Maulid ada acara-acara yang kayak ini lah, membuka hati-hati mereka yang tidak tahu dengan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nih kada tahu lawan masjid datang di mana, menghargai lawan masjid, lawan musalla, lawan ambil. Padahal fadilat membangun masjid ada. Barang siapa membangun masjid, maka orang ini dibangunkan istana di dalam surga. Barang siapa melampaui masjid, kuburnya tarak. Barang siapa menghambali masjid, maka kuburnya nyaman. Kan ada fadilat. Orang nih kada tahu datang di mana, hendak kawan menghormati lawan masjid. Jangankan itu, tahi cacak di masjid saja dihargai Tuhan seikung bidadari. Tahi cacak benar. Bila pian melihat tahi cacak, buangi tahi cacak tadi keluar. Cuman pakai kertas juga, jangan pakai tangan jumput sabokan kalau udah kawan. Pakai kertas, pian buang pahalanya seikung bidadari. Ayo harganya dihargai Tuhan. 2 buting tahi cacak berarti 2 ikung bidadarinya. 3 buting tahi cacak 3 ikung bidadarinya. Mun tahi kucing pangguru aja. Mun tahi kucing tuh dikira talamak sedikit bidadarinya. Dikira aja malah. Amun tahi sapi pangguru aja. Mun tahi sapi itu tak konek kaum aja kan apa sapi lawan masuk ke situ. Jadi kedusan aku di bidadarinya. Kenapa mereka bisa menghargai masjid? Karena tahu fadilat masjid lawan Quran. Maka tahu lawan Quran udah harapan jinting-jinting kayak laptop aja Quran. Orang bahari tahu di Quran dijunjung di kepala, dianak di dada. Kenapa geran? Karena tahu harga Al-Quran. Belain kertas Quran lawan kertas komik Naruto. Belain. Mereka tahu itu. Bila tak ampas Quran, ancap orang bahari berselamatan. Nukar lakatan, masaki intinya. Nukar nasi bungkus kia orang banyak. Bapak berdoa selamat. Takutan kalau bina katu. Ya nang cucu sabat minggu mah ampas Quran. Supaya kai berselamatan. Ngelupot dua cucu namanya. Nak jagai Quran kalau mina talingkah, ya pajah lampu jagai Quran kalau talingkah, sudah bahaya belum jagai mana nak kalau menduduki bahaya. Apa menjaga? Kenapa jadi kada tahu? Kenapa jadi kada menghormati? Karena kada tahu. Sedangkan kita hendak mengambil berkat Al-Quran, datang di mana dapat berkat Quran melawan Qurannya kada tahu. Ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Bukan ta'limul muta'allim. Orang itu kada bakalan mendapat keberkahan suatu barang kecuali orang itu menghormati barang tadi. Dan orang itu pasti akan kada sampai dapat berkat barang itu kecuali ia meninggalkan menghormati barang tadi. Sekarang kita tiap hendak mahimumi Nabi Muhammad loh, Nabi Muhammad jangan tahu misalnya. Jadi mudahan acara-acara seperti ini sampai kiamat jangan ampihan. Jadi anak cucu kita, dzurriyyat kita tahu, oh kayak ini bang, kayak ini bahari jadi mengadakan maulid meminanduakan lawan Nabi Muhammad. Kita hendak menghimpungi anak, tapi kada tahu cara menghimpungi anak, kan luput jadinya. Bayi ini kita diisi bayi. Bayi ini kayak apa caranya supaya bayi ini himung? Pasti kuitani berpikir cara supaya bayi ini jangan sakit, jangan garing, jangan teraniaya bahasa kitanya. Jadi bilanya bayi tadi beti lantang terus diheringakan ke kanan supaya jangan belebak belakangnya. Kan sama itu, bayi ini kan ada padahnya. Ulun main nak behereng ada, jaga pandir kalau bisa. Tapi kita nang memikirkan tahu supaya nyaman si bayi ini kayak apa, itu kan pikiran kita. Bila ke kanan balik pulang ke kiri supaya jangan belebak sebelah kanan. Bila ke kiri balik pulang sebelah kanan supaya jangan belebak sebelah kiri. Bila anak minum mencigu cariakan ratik lampin anak di kepalanya mencigu. Kan tahu jadinya tuh kenapa jadi bayi itu mencigu. Nah ada ulama menyatakan ahlul hikmah bayi itu mencigu ini mendoakan abah mamanya supaya rezeki lancar hari itu. Anak tuh mencigu nah, bahasanya seperti itu tuh. Maka abah mamanya itu didoakan oleh si bayi yang mencigu tadi, mudahan bah ma'abian rezeki lancar hari ini.
Cuman diobati juga bang, cari kalau pilihnya menyangkal apakah cari minum ya Allah. Bilanya anak menangis sakit parut atau lapar parutnya, ya kan, antara dua tuh dia punya kada kelaparan ini atau masuk angin, atau kegepek lawang betisnya itu bujur-bujur. Nah itu kan kita hendak menghimpungi. Jadi kita hendak menghimpungi Nabi Muhammad kayak apa? Kita harus cari tahu kayak apa caranya menghimpungi Nabi Muhammad. Pinanduli dulu Nabi Muhammadnya. Mun kada pinandu lawan Nabi Muhammad, datang di mana hendak menguji, datang di mana hendak menghormati, datang di mana hendak menghargai. Kada tahu lawan zuriat Nabi, datang di mana hendak menghargai, datang di mana hendak menghormati. Kan sama itu tuh. Nah jadi untung kita ini jadi umat pilihan karena Nabi kita pilihan. Arti pilihan itu Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara banyak makhluknya. 124.000 nang jadi nabi. Banyak makhluk 124.000. Jadi ulah jadi nabi. 124.000 nang jadi nabi, Allah pilih ulang 313 nang jadi rasul. 313 jadi rasul dipilih Tuhan ulang salawi nang wajib diketahui. Salawi nang wajib diketahui dipilih Tuhan pulang 5 nang berengkeng yaitu ulul azmi. 5 nang berengkeng dipilih Tuhan pulang seikong rengkeng satunya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tugas kita berapa? Mudahan menghormati, menghargai, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu gunanya bulan Maulid ini kita diadakan acara-acara yang seperti ini. Alhasil kita bila hendak menghargai sesuatu, tuntutlah ilmu terlebih dahulu. Kita hendak menghimpungi Nabi Muhammad, cari ilmunya Nabi Muhammad ini himungnya di mana. Nah sedangkan kita belajar dengan guru-guru kita, bahkan Abah Haji pernah berkata dulu, Allah ketujuhnya apa? Allah ketujuhnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat ketujuh kita mendukung percintaan Allah lawan Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad ini ketujuhnya apa? Ketujuhnya Nabi Muhammad ini adalah ketika kita memikirkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita mencoba menyamani orang, belajar kita menyamani umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takoni panitia malam ini berpikir menyamani orang malam ini kawajuakah makanan putup-putupan hati ubuhan panitia mayu juakah nasi malam ini makanan jauh lah makanan ayo lah dia mikirkan. Jadi kita mencoba bagaimana mikirkan supaya orang nyaman ini kayak apa. Kada hendak menyakiti orang tuh kada hendak. Bahkan saking kada hendak menyakiti orang, Datuk Kashful Anwar. Tahu Datuk Kashful Anwar di Kampung Melayu seberang rumah Guru Menawar. Sidin itu pernah didatangi oleh tamu ini datang lalu diulahkan banyu oleh anak buah Sidin Hadam. Hadam ini mengulahkan banyu teh kelenteng di muka di dapur nih. Kelenteng menyurung keluar ke hadapan tamu. Si Hadam ini kada diherani oleh Datuk Kashful. Model sarik bulik tamu hanya diherani hanya dipandiri nang dudi bila mengolah banyu jangan kelenteng kan tahulah jar sidin tetangga kita di sebelah rumah 2 hari dah kada minum banyu bergula. Amun ikan mengalenteng mengolah banyu bergula usia orang hendak sakit hati orang saking gak hendak menyakiti hati orang. Makanya ulun sering berpesan bila nyapian baulah gangan, baulah sayur banyak sedikit banyu. Kau berbagi ke sebelah belah. Bila menyanga iwak wadi jangan saikung. Menyanga iwak wadi ini biar separuh kampung mendimur baunya. Jadi sangalah supaya kau berbagi-bagi ke higa-higa. Biar kapalanya diculung. Biasanya kan itu tak. Bila pian parkir di pinggir jalan, pikirkan orang-orang nih kawan jalan lewat bila aku parkir di sini. Nih burit kendaraan tak ke tengah, kasihan motor truk beliung, motor pickup beliung, motor posok beliung, gara-gara seorang banyak yang kebalik motor orang misalnya. Jadi pikirkan sedikit. Bila rating kanan jangan belok ke kiri. Rating kiri belok ke kanan. Bila rating kanan belok ke kiri, rating ke kiri belok ke kanan tuh bubuhan paitikan. Yang gaduh itik itu bilanya ke kiri, itik ke kanan, bilanya ke kanan merating ke kiri, itiknya.
Ya kan, coba kita pikirkan bagaimana kita mikirkan supaya orang ini jangan tersakiti gara-gara kita. Ada paku-paku di jalanan ke pinggirakan, ada papaci tengah jalan pinggirakan. Bila ada ranting-ranting yang mencuir ke tengah jalan, tata berapa puting sudah dengan ranting ini bolong peguruan tak kait di situ misalnya, sadang ditata. WC langgar tuh kita pikirkan juga. Kebanyakan WC langgar ini yang rusak tuh susunduknya itu lah. Susunduknya rusak gantinya lawan paku. Pakunya patah gantinya lawan ulin. Ulinnya pecah gantinya lawan batu bata. Hampir itu susunduk pakai batu bata ulang. Batu batanya hilang diambil orang, gayung ulang isi gayung patah ulang di situ. Jangan nungkar satu mat berapa ribu garang susunduk lawan. Habis batu bata, habis ember ya nampaknya batis jadi kami yang tiap lawan. Kita mikir, jadi kita coba bagaimana langkah kita sumbangkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sing sambat aja. Ini malam nih kita beracaraan macam-macam misalnya menyambat lawan orang mana nyambat dari gawian menggawi kada bisa. Jadi kita kita persembahkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Coba biar buka kitab Sulamut Taufik. Dalam kitab Sulamut Taufik kita Habib Husain bin Tahir membawakan sebuah konteks Jarsidin termasuk dosa badan orang itu bila nyimbah bakantun tatawa. Dagung ya bakantun tatawanya itu termasuk dosa. Bahkan bisa dikatakan orang itu mengganggu. Kenapa jadi berdosa bila bakantun tertawa? Karena bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Pian nyamanai libung-libung kantut kawan lah dihiga 2 kali baraksium. Makanya hukumnya dimakruhkan karena kita ada mikirkan orang. Ya biasanya nang nyaring ini kantor lalakian bang lah, jarang berbiniannya lalakian biasanya kerongkong selawar, jadi nyaring sedikit. Bahkan nih lah ujar guru, bila kita nih tolak bahaji umrah, mudahan bahaji umrah, kita hendak mencium hajarul aswad. Kan mencium hajarul aswad hukumnya sunnah, dan orang yang mencium hajarul aswad sama bersalaman dengan Allah Ta'ala pahalanya sama bersalaman dengan Allah Ta'ala. Jadi kita mencium hajar aswad itu berpahala. Lalu karena kita jajal hendak bekas kada kawa, hendak mencium kada kawa, pian sewa ojek hajarul aswad. Ojek ini kewiannya mengikut, menampar, mengikih, menjejak, menginjak. Kayak apa caranya orang supaya kau mencium hajar aswad? Sipak sikut cium nyawa situ. Ija pasti mengusahakan supaya orang kau mencium biar orang tak tampar. Sekarang coba kita pikir, kita kau mencium hajar aswad, berapa orang yang tersakiti gara-gara kita? Hilang padilatnya kita mencium hajar aswad, malah disariki Tuhan gara-gara acil-acil terpalacung, amang-amang tertampar bincul, ya kan? Orang-orang tak tinjak, akan-akan tak tindih gara-gara kita. Hilang padilatnya mencium hajarul aswad. Baik mulai jauh aja mencium. Sayyidina Umar mengamalkan Bismillahi Allahu Akbar sama mencium hajarul aswad. Mulai jauh aja berbintang akan hajar aswad, angkat tangan Bismillah Allahu Akbar. Baik dulu hanyar kis. Nah, amun kis dulu hanyar baik itu tak anu bini Arab ya. Kis baik mana nih baik dulu hanyar kis. Apalagi misalnya mentang-mentang awak halus, kajal serusup masuk ada melihat nang hirang cucuknya boleh kamalambuan deelangi orang Pak Haji ya kayak apa yang tahun tadi Pak Haji alhamdulillah presiden sehat aku tak cium aja lah hajar aswad dulu tak cium benar presiden aku berhimat lagi mau usahakan presiden supaya tak cium hajar aswad. Nang kayak apa Pak Haji rasanya hajar aswad. Ujar guru kita di kampung baunya bau harum, dan ujar guru di kampung jadi bau harum karena batu surga. Ini jadi berhirang dosa-dosa kita nang berikan ke situ. Kayak apa baunya Pak Haji? Ujar Pak Haji, aku semalam pada harum aja. Kena masam-masam sedikit di situ. Mun masam-masam sedikit tuh lain hajar aswad. Katia karang
Kacium katiak Arab pina denang hirang-hirang bocok langsung luput dua ya kalau lah. Jadi kita ini mencoba hidupnya apa yang kita persembahkan kawan orang minimal kita kada kawan nyamani orang menyakiti orang jangan. Al muslim man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang berakhlak minimal punya akhlak, orang kada tersakiti dengan mulutnya, orang kada tersakiti dengan tangannya. Jadi kita di mana coba Anda jangan menyakiti orang. Bahkan terkadang mungkin nanti di akhir zaman akan terjadi orang kada tahu menahu dengan tetangga, orang kada tahu menahu dengan orang-orang saudara. Yang penting seorang aja nyaman orang kayak apa, asal seorang saban bulan umrah kawan dihiga kada makan 3 hari kada tahu mahanya. Saban tahun berhaji tetangga atau dang sanak dihiga rumah kada terbayar hutang kada tahu menahunya. Ini akan terjadi, nafsi itu akan terjadi. Jadi mudahan merekam acara yang kayak ini kita bisa mencoba mempersembahkan, mudahan kau mengimani umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan usia, kita sampai jumpa berapa? Kalau katanya berapa? Itu bisa tangan 11 lebih banyak. Ini belum lihat mau hampir lapar berarti. Ini dulunya jangan ada mikiran orang, jangan mau sebenarnya ceramah, pulang. Maka disuruh mikiran orang, jangan. Ayo sedikit lagi lah. Kasihan keanakannya aku kipuh sudah ya. Tungguin mau hadir. Kayak ini. Kita lah lawan binatang aja disuruh kita untuk menghormati, menghargai. Nyamuk tuh biar mau menangkap jangan dicabuti tunggal ikungan betisnya, betis kanan, betis kiri, betis atas, betis bawah. Kasihan nyamuk takut siap pakai nyamuk. Pian kada mikirkan hati nyamuk. Kullu dzi qalbin sadaqah. Setiap yang punya hati itu ada di dalamnya harga. Terpikirkan tuh. Pian menyembelih kambing, menyembelih sapi, jangan tumpul lading parangnya. Karena punya tumpul itu menyakiti sapi. Gaya ngomongnya aja sapi lambatnya orang memang gaya. Bamai sapinya sia. Jadi kita langgapi itu pun maasahnya jangan di hadapan sapi. Bukan kita Jawa herulu'iyah makruh hukumnya maasah lading, maasah parang di hadapan sapi, tatangis sapi. Kasumberi 2 kali ini Asia. Ada kisahnya dalam kitab itu juga, onta nih di hadapan maasah, diandak orang di atas sumur, ditimbai onta tadi yang ladingnya ke sumur kan, onta aja isi hati juga. Ada jadi orang membeli kehilangan parang, onta menimbai ke lading ke parang tadi. Jadi kita bagaimana, bahkan nih kita kan disunatkan membunuh cacak. Membunuh cacak kan sunat hukumnya. Bila sekali catok 100, 2 kali catok kurangi selawi 75, 3 kali catok 50, 4 kali catok 25. Mun kawas sekali catok langsung mati cacak tuh. Jangan dicancang-cancang dulu atau menyatoknya berajab 100 kali hanya matinya aja cacak ini kadang mendapat sunnah ini jar cacak menyakiti dewara. Itu lawan binatang tuh kita, apalagi lawan manusia. Jadi mudah-mudahan kita yang punya hati yang berakal, kita bukan hanya sekedar kita cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita cari tahu, kita cari ilmunya agar supaya kayak agar Nabi ini himung lawan kita. Oh ternyata menghimungi Nabi adalah dengan cara mengolah senyuman di bibir orang. Cara kita menghimungi Nabi Muhammad adalah himungi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara kita supaya Nabi Muhammad selalu gembira dengan kita, belajarlah kita mencoba berdoa setiap malam. Ya Allah, ulun berdosa, umat pian ada yang berdosa, umat Nabi Muhammad ada yang berdosa, ampuni kami ya Allah, karena kami hendak berimbai masuk surga. Dan itu nang diridhai oleh Nabi Muhammad, itu nang dihendaki Nabi Muhammad, masukkan kami berdoa Tuhan ke dalam surga. Orang inilah yang akan memberi syafaat nanti di akhirat. Orang inilah yang nantinya dipilih Tuhan kau memberi syafaat kepada keluarganya. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Orang itu digolongkan wali abdal bila dibaca 11 kali setelah sembahyang fardu. Untungnya mudah Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, mudah-mudahan kita diampuni dosa zahir batin seumur hidup.
Mudah-mudahan kita berataan kada dimatikan kecuali kita bertemu dengan Nabi Muhammad di dunia ini juga, walau hanya di dalam mimpi, dan kita berharap cinta kita ini terbalas dengan pertemuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul di surga nanti bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.